Dion pun ingin berkata, namun diputuskan oleh Paman Budi yang masuk. Suasana menjadi diam. Makanan sudah dibawa ke meja. Paman Budi merasa suasana sedikit aneh. Dia pun teringat Jenny dan Dion begitu romantis, dan sekarang Dion memiliki pacar. Apakah akan canggung? Paman Budi pun menepuk kepalanya. Orang sudah tua, otak sudah tidak baik. Dia masih menyatukan mereka bertiga. Cindy pun menunggu Paman Budi keluar. Dia berkata, "Aku ke kamar mandi dulu." Dia tidak bisa seperti Jenny yang begitu santai. Walaupun dia sudah tidak berharap dengan Dion, dia tetap tidak bisa begitu saat melihat Dion dan Jenny bersama. Otaknya pun terbayang foto Dion dan Jenny yang bermesraan. Dan dirinya begitu bodoh. Cindy menepuk wajahnya dengan air dingin, berusaha memaksa dirinya untuk tenang. Dion melihat Cindy ke toilet. Dia pun melihat Jenny dan berkata, "Cindy adalah pacarku, istriku, bukanlah wanita yang tidak senonoh." Jenny dengan wajah yang tidak bersalah melihat Dion dan berkata, "Aduh, kamu tahu, aku besar di Amerika, jadi sudah terbiasa seperti itu. Maaf ya," berkata sambil menarik lengan Dion, menggoda. Dion melihat Jenny yang menarik bajunya, dengan jengkel pun menariknya. Namun melihat Cindy sejenak yang melihat apa dan langsung menarik tangannya. Dia merasa aneh. Cindy yang melihat ini pun terdiam dan Dion membelakanginya. Jadi bagaimana wajahnya, Cindy tidak melihatnya, hanya dapat berimajinasi. Wanita seperti Jenny jika manja, siapapun pria itu pasti tidak tahan. Terdiam sejenak seperti tidak melihat apapun. Dia berjalan ke arah meja. Lalu Jenny dan Cindy saling menatap. Dengan cepat berpura-pura tidak terjadi apapun. Hati Cindy terasa sakit, namun berpura-pura seperti tidak terjadi apapun dan kembali duduk. Dion seketika berpikir, mengapa Jenny tiba-tiba menarik tangannya? Pasti karena Cindy melihatnya. Dan Dion tidak berpikir bahwa sekarang Cindy sedang memikirkannya. "Nona Cindy, tadi Jenny ingin mengatakan sesuatu. Dia pun diberhentikan dengan gerakan tangan Cindy. "Kita cepatlah makan, nanti dingin, tidak akan enak lagi. Oh ya Dion, bukankah sebentar lagi kita akan pergi melihat patung Liberty? Nona Jenny kalau tidak keberatan, boleh pergi bersama." Dion barusan ingin menolak mereka pergi bersama, namun dijawab oleh Jenny. "Siang ini aku ada urusan, tidak mengganggu kalian lagi." Masih tahu diri, memang pewaris keluarga. Selain dukungan dirinya, Jenny juga hebat. Jika bukan karena keuntungan, jujur Dion tidak mengagumi Jenny. Walaupun dia sangat lembut, namun kehebatannya sungguh membuat orang tidak bisa membedakan kelaminnya. Ini juga alasan Dion tidak tertarik dengan Jenny. Terlalu lembut hingga terasa palsu dan nafsunya terlalu besar. Benar-benar berbeda dengan penampilannya. Mereka bertiga tidak berbicara, makan dengan diam. Paman Budi akhirnya membawa satu makanan dan berkata, "Sayur sudah sampai semua." Jenny tersenyum pada Cindy dan berkata, "Nona Cindy, bagaimana jika mencoba sayur yang aku pesan? Paman Budi sangat hebat memasak loh." Cindy dengan sopan mencoba, tersenyum memuji. "Enak sekali." Dion melihat Jenny menghargai Cindy pun tidak memperdulikan. Terhadap Jenny, dia masih tidak buruk. Dirinya dulunya juga menganggap Jenny sebagai adiknya sendiri, sangat menjaganya. Berbalik melihat sayur Jenny semuanya penuh dengan cabai. Dia berkata,
Seingatku, kamu tidak suka makan cabai. Wajah Cindy berubah. Dion menyadari dia sepertinya mengatakan hal yang salah. Mengapa dia begitu bodoh hari ini? Ngapain mengkhawatirkannya? Barusan ingin menjelaskan pun dihadang oleh Jenny. Ternyata kakak kelas masih ingat. Biasanya aku datang dengan teman. Dia suka makanan ini. Aku seketika lupa. Oh ya Nona Cindy, aku dan kakak kelas hanyalah kebetulan menjadi teman. Nona Cindy jangan berpikir yang tidak-tidak. Dion tidak menyukaiku. Semakin menyuruh Cindy untuk tidak berpikir, Cindy semakin memikirkannya. Dan seketika pun Dion teringat orang yang biasanya suka makan dengan Jenny adalah Nico. Jadi Nico menyukai masakan Cina. Tapi Jenny dan Nico bukankah tidak terpisahkan? Hari ini dia kemana? Dan di mata Cindy, kata ini sedang menandakannya dulu mereka karena berasal dari tempat yang sama. Mereka berdua sangat tahu dengan kesukaan masing-masing. Mana mungkin orang tidak berpikir hanya karena satu ingin di Indonesia dan satu ingin di Amerika. Jadi terpaksa berpisah. Dion mengerutkan dahi, merasa ada yang salah. Namun dia juga tidak berpikir lagi. Cindy melihat Jenny tersenyum berkata, "Mana mungkin. Kamu juga coba sayur ini. Melihat kamu berbicara dengan Paman Budi, kamu selalu makan sayur yang sama. Seharusnya kamu mengganti rasa." Jenny pun berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku tidak sungkan ya." Suasana di antara mereka pun menjadi lebih baik. Namun pertarungan kedua wanita masih tersembunyikan. Acara makan yang sulit ini pun akhirnya selesai. Mereka bertiga pun berpisah. Jenny menggenggam pedal mobil dan tidak bergerak. Setelah melihat Dion dan Cindy pergi, dia baru turun dari mobil dan kembali ke restoran. "Paman Budi, saat itu Nico mengatakan menyembunyikan hadiah untukku di sini. Mengatakan ingin memberiku kejutan. Aku tidak sengaja mengetahuinya dari ponselnya. Jadi bisakah kamu menunjukkannya padaku?" Jenny pun berkata, "Pada Paman Budi." Paman Budi memukul kepala berkata, "Ini bukanlah aku yang membeberkannya ya. Orang muda sekarang memang suka merahasiakan sesuatu. Ternyata kamu datang untuk mengambil hadiah. Aku juga berpikir mengapa kamu datang sendiri hari ini." Jenny tersenyum lembut, tidak berkata, seperti mengakuinya. Paman Budi pun mengeluarkan satu kantongan. Di dalamnya ada satu kotak. Tidak kelihatan isinya. Jenny pun menerimanya, mengatakan terima kasih dan pergi. Dion dan Cindy masih berkendara. Namun karena barusan makan, Cindy sedikit ngantuk. Dia pun tertidur. "Cindy, jika kamu makan lalu tidur, setiap hari kamu akan seperti babi," ucap Dion. "Apakah kamu takut aku jadi gendut dan jelek?" Cindy bertanya. "Tidak peduli kamu menjadi apa, aku akan tetap suka," jawab Dion sambil tersenyum. Cindy terdiam. Mengapa hingga saat ini Dion masih bisa mengatakan hal semacam ini? Pantesan orang mengatakan pria sangat banyak akal.